Alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul 'azim al-'aliyyah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah di Jumat pada hari ini, tak lupa selaku khatib mengajak pada pribadi dan jamaah semua, mari untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala apa yang Allah anugerahkan atau Allah berikan kepada kita semua. Dengan rasa syukur, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang tenang di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan kelak nanti kita akan bersama-sama akan menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah pilihan yang nantinya disatukan oleh Allah di surga, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa khawatir saya berwasiat untuk diri sendiri maupun jamaah semua, mari pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kelak Allah akan selamatkan kita dari ancaman Allah azab di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Dan tak lupa kita sanjungkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia. Dan insyaallah termasuk kita semua yang nantinya kelak yaumul qiyamah kita akan memperoleh syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pastilah kita sebagai manusia yang oleh Allah dianugerahi akal sehat, mempunyai cita-cita yang sama, mempunyai keinginan yang sama di akhir proses kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti, yaitu kita kembali di hadirat Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surga. Ini adalah harapan, keinginan semua umat manusia yang berakal sehat. Walaupun mungkin pada kehidupan sehari-harinya dia tidak termasuk orang yang beramal soleh atau yang beriman kuat. Ketika ditanya besok kalau kiamat mau masuk di mana, surga apa neraka, pasti akan memilih surga. Karena itu kunci daripada kunci masuk surga adalah amanu wa amilus soleh, beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita song-song
harapan dan cita-cita kita ini dengan mengoptimalkan, memaksimalkan setiap kesempatan Allah berikan pada diri kita, yaitu umur kita, kesehatan kita, harta kita, dan apapun yang bermanfaat untuk kita jadikan wasilah atau kendaraan kita menuju surga Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita melaksanakan hal yang demikian. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tentu dari pilihan tadi surga dan neraka, kita tidak ingin Allah tempatkan nantinya di neraka. Dan tema kali ini saya akan mencoba membawakan surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 40, yaitu tentang golongan orang-orang yang Allah tempatkan di neraka Sakor. Apa itu neraka Sakor? Neraka Sakor adalah neraka di mana penghuninya akan Allah bakar seluruh tubuhnya, dari dagingnya, tulangnya, sampai ke otak-otaknya, tidak ada tersisa sedikit pun. Kemudian setelah hilang tubuh ini, jasad ini akan Allah kembalikan menjadi utuh dan akan Allah bakar. Begitu seterusnya. Terus siapakah mereka yang akan menjadi penghuni neraka Sakor? Di ayat sebelumnya, para penduduk surga bertanya kepada penduduk orang-orang yang berdosa yang masuk, yang ada di dalam neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kamu ditempatkan di neraka Sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu aku waktu di dunia, waktu aku masih hidup di dunia, tidak sedikit pun aku mengerjakan sholat, aku mengabaikan sholat. Sama sekali aku tidak pernah menjalankan sholat. Ini untuk disampaikan kepada keluarga kita, saudara kita yang mengaku dirinya Islam. Ajak mereka terus agar mereka terhindar dari neraka. Kenapa Allah tempatkan orang yang meninggalkan sholat di neraka Sakor? Kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama satu. Sholat adalah doa. Sholat adalah suatu ibadah yang menyebabkan manusia itu menjauhi segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kedurhakaan. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan sholat. Dan itu penting kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, yang mungkin pada hingga saat ini mereka belum sholat. Ini nasihat. Dan memang agama itu ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian yang kedua, lam naku minna nu'imul miskin. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau memberikan makanan atau memuliakan anak orang-orang miskin. Mereka berlimpah harta, tapi sama sekali tidak peduli dengan orang-orang miskin, fakir miskin. Mereka lebih cenderung
meningkatkan prestis, harga diri, kehormatan dengan menumpuk-numpuk harta kekayaannya, tidak peduli sama sekali dengan penderitaan atau kesusahan orang lain. Orang yang demikian dipastikan dia adalah termasuk orang yang bakhil, dan dia akan senantiasa pamer ria di hadapan orang lain, karena yang diceritakan adalah sesuatu yang ia cintai, yaitu hartanya, pangkatnya. Bahkan tidak sedikit kalau kita punya grup WhatsApp, jadikan status makan di restoran yang mewah. Lalu sekali-kali ajak mereka, saudara-saudara kita yang miskin, undang, direncanakan fakir miskin atau yatim piatu, kita ajak makan bareng di restoran, biar mereka merasakan nikmatnya. Jarang sekali orang yang demikian lalai bahwa sesungguhnya harta yang Allah berikan merupakan titipan. Maka ketika mereka menganggap bahwa itu usaha mereka sendiri, harta yang ia usahakan sendiri, maka ketika Allah ambil melalui berbagai cara, orang tersebut akan bersedih hati, akan kecewa. Dan orang yang demikian ini oleh Allah, walaupun dia orang yang melaksanakan sholat, ia berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, tetapi ketika melihat orang-orang miskin dia mengabaikan, bahkan menghina, maka Allah akan tempatkan dia di dalam neraka Syaqar. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Oleh karena itu, mari kita berharap, berdoa, walaupun kita tidak berlimpah harta, tetapi hati kita tetap cinta kepada orang-orang miskin, dan kita mau membantu, menolong mereka. Berapapun besarnya yang kita berikan dan apapun bentuknya, bahagiakan mereka. Dan pastinya mereka yang kita tolong, mereka yang akan bantu, itu akan mendoakan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun ketika menghinakan mereka, doa, ingat, doa orang miskin terdolimi itu makbul. Ada orang miskin yang didolimi, kemudian ia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku didolimi oleh orang kaya itu yang sombongnya, naudzubillah, maka aku tidak ridho ya Allah. Begitu engkau juga tidak ridho, maka berikanlah sesuatu yang terbaik buat dia. Apa? Allah ambil hartanya begitu sekejapnya, tidak butuh waktu. Kun fayakun, terbakar dan lain sebagainya, habis. Sedangkan dia diberi Allah titipan yang berlimpah hanya untuk kesenangan saja, dan hanya mengharapkan kehormatan dari sesama manusia. Yang ketiga ini juga bahaya. Wa kunna na'udu ma'al khaidin. Orang-orang penduduk neraka Syaqar menjawab, dulu kami waktu di dunia terbiasa ngobrol-ngobrolkan soal kebatilan bersama orang-orang yang suka membicarakan kebatilan. Hati-hati.
Ketika kita membicarakan sesuatu yang tidak baik, kita ajak orang lain untuk membicarakan hal yang tidak baik tersebut, alias kita barangkali bisa memfitnah, bisa ghibah, tempatnya di neraka sekor. Kalau kita tidak bisa bicara baik, tidak bisa bicara baik, tidak bisa menulis komen dengan baik, nggak usah bicara atau nggak usah komen. Kalau itu bisa, coba kita perhatikan hari ini yang dimuliakan. Di medsos ini ngeri. Sudah tidak ada lagi akhlak orang muda menghormati orang tua. Demikian juga mereka yang tua memberikan contoh yang tidak baik kepada yang muda. Yang menurut dia batil, dia tulis, diviralkan tulisan itu, dan pasti itu mengundang perdebatan. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Pada akhirnya mereka berseteru lewat medsos. Mereka nggak sadar bahwa apa yang ditulis, apa yang dibicarakan akan Allah catatkan, Allah mintai pertanggungjawaban. Dan biasanya orang yang sedang memancing-mancing kebatilan merasa dirinya itu adalah orang yang berani, pertama. Yang kedua, rumongso pinter dan rumongso bener. Ketika manusia sudah memiliki sifat ini, jangan harap lingkungan itu akan damai. Jangan harap lingkungan itu akan tenang. Jangan harap lingkungan itu akan tentram. Yang ada adalah perselisihan dan saling berpikir yang negatif satu sama lain. Kadang yang lebih parahnya adalah ketika beda khilafiyah dibicarakan, sehingga perbedaan itu menimbulkan perpecahan. Pada sesungguhnya yang membuat kita beda tidak akan harusnya tidak membuat kita itu terpecah. Hanya karena beda khilafiyah, misal sholat subuh nggak pakai kunut, ya biarin. Yang pakai kunut, ya biarin. Yang nggak baik itu kan yang nggak sholat. Tapi ini menjadi topik pembicaraan. Sholat raweh 4 rakaat dianggap itu bid'ah. 2 rakaat ini yang 4 rakaat 4 rakaatnya. Kenapa harus dibicarakan ini? Karena sampai kiamat khilafiyah tidak akan pernah selesai. Yang terpenting adalah kita menjaga agar perbedaan kita di dalam beribadah tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan ketidaksukaan satu sama yang lain. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kiranya 3 aja, karena kalau kita baca itu banyak. Jadi 3 sholat kita ingatkan. Mungkin kita sudah sholat, tapi tentu ada di sekitar kita yang belum sholat, yang hingga saat ini tidak mau sholat. Maka ingatkan bahwa kalau kamu tinggalkan sholat dengan sengaja, Allah pasti akan ancam itu neraka syakor. Tunjukkan dalilnya kalau tidak bercanda. Yang kedua, bagi kita oleh Allah diberi kelebihan daripada orang lain yang tergolong miskin, nggak usah sungkan-sungkan, jangan bakhil-bakhil. Kita bantu mereka, kita beri makan mereka, kita senangkan hati mereka. Jangan sekali-kali kita membicarakan kekayaan kita kepada orang yang di bawah kita. Ini kadang begitu. Dia pamer, aku dapat haji 2 kali, jabatanku ini. Nah, yang diajak bicara orang yang miskin. Dan ini pasti itu hanya membuat sakit hati orang miskin. Kau cerita aja,
tapi kamu tidak peduli dengan orang miskin. Kamu hanya pamer umroh sekian kali, haji sekian kali, tapi sedikit pun kamu dengan orang-orang yang menderita tidak engkau perhatikan. Yang ketiga, hadir sebagai pengingat kembali, mari kita jaga lisan kita, juga jaga tulisan-tulisan kita. Kalau kita ada di, jangan mengupload atau nge-share sesuatu yang akibatnya menjadikan polemik dan saling mengeluarkan pendapat yang jelas-jelas pasti akan menimbulkan fitnah. Jaga ketenangan kita. Kalau kita pandai menjaga ketenangan lingkungan, pasti kita akan tenang. Kalau kita bisa menjaga ketenteraman lingkungan, kita pun hidup akan tentram. Begitulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus tetap sholat hingga akhir hayat kita nanti. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan hati kita untuk mudah membantu orang-orang miskin. Dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan dan tulisan kita, tangan kita, dari perkataan atau tulisan yang tidak baik, yang tulisan yang menjuruskan kepada kebatilan, yang pada akhirnya menyebabkan perpecahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil birri warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, masih bulan Syawal. Selaku khatib, sekiranya di dalam setiap kali menyampaikan khutbah ada perkataan atau perbuatan yang menyakitkan hatinya, kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dengan satu iringan doa, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita semua. Allah panjangkan umur kita untuk berjumpa di bulan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan Allah terima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wa khairan kasran masrafatan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa taminta sunnah wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil 'adli was-ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha